tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman semua, teman-teman guru yang bisa hadir di ruangan yang barokah ini. Sebagai umat yang beragama, sepatutnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Tak lupa selawat dan salam terucap untuk Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat sampai akhir zaman. Izin Bapak Ibu, saya hari ini akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, coba kita semangat dulu. Kalau saya bilang SD Negeri 144 Palembang, Bapak Ibunya jawab semangat luar biasa. Bisa? Coba kita semangat dulu ya. Ayo. SD Negeri 144 Palembang. Semangat luar biasa. Terima kasih tepuk tangan tersebut. Adapun saya hari itu untuk tugas dari modul 1.4 untuk CGP angkatan 10. Nah, dari budaya positif ini Bapak Ibu sudah ada terbersit di hati, di pikiran apa sih budaya positif itu? Silakan. Oke. Iya. Iya. Apa? Iya benar. Jadi kita insya Allah memang sudah di SD Negeri 144 itu sudah ada ya, kita terapkan budaya positif ya. Nah, ya, di situ kan ada karakter moral, karakter kinerja ya. Nah, sekarang dengan adanya kami dari CGP, insya Allah kita kolaborasi dan kita komunikasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah, di konsep inti budaya positif ini ada 8 hal. Ya, kita melakukan perubahan paradigma baru, disiplin positif. Kalau disiplin positif sudah ada ya. Kira-kira apa itu disiplin positif? Apa Bapak Ibu? Disiplin positif berarti ya kita ada kebiasaan harus datang tepat waktu. Kita contohkan saja kalau misalnya kita datang terlambat itu sudah tidak tidak bagus ya kelihatan kepada teman-teman guru juga kepada murid-murid kita. Apalagi kalau zaman saya sekolah dulu, kalau misalnya murid terlambat atau guru terlambat itu pagar sudah ditutup. Ya, apalagi kalau misalnya kenaikan bendera itu semua pas naik itu semuanya stop kegiatan, entah yang berkendara atau yang apa itu stop. Nah itu adalah budaya disiplin positif. Selanjutnya ada di sini nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan kira-kira? Ya, kebaikan, ada di situ kejujuran, moral. Nah, namanya kita guru, kita selalu menjunjung tinggi marwah guru. Jangan sampai kita guru itu adalah apa? Digugu dan ditiru seperti Ki Hajar Dewantara. Itu selanjutnya ada kebutuhan dasar kita lihat di sini. Pertamanya itu pembelajaran dengan paradigma baru.
Itu ya. Nah, di situ ada namanya profil belajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat apa itu profil belajar Pancasila? Apa kira-kira? Ada? Ada 6. Kira-kira apa itu? Beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang Maha Esa. Iya, benar. Terus? Kebinekaan global. Terus? mandiri, gotong royong, kreatif. Nah, oke. Untuk menyemangatkan lagi, coba kita berdiri semuanya supaya kita menyanyikan lagu profil belajar Pancasila. Oke, bisa dengan gerakan yang kita ajarkan pada anak-anak kita. Silakan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, silakan. Gitu ya. Jadi kalau kita mengadakan perubahan bukan cuma teman-teman kita yang minta berubah, kita juga dari diri kita sendiri berubah. Apa kita berubah? Misalnya yang biasanya kita datang terlambat, dijemput 15 menit sebelum pembelajaran itu sudah ada. Apalagi absen kita itu adalah 6.40 sudah ada di sekolah. Jadi begitu jam 7 kita sudah siap, ya. Entah itu siap dengan perangkatnya, media pembelajarannya dan lain-lainnya. Selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, biasanya kita bagaimana mengontrol murid. Terus ada yang rasa bersalah, terus ada ya. Jadi kita sebagai guru itu ada namanya kontrol ya, kontrol guru. Biasanya jangan sampai kita jadi penghukum. Penghukum itu misalnya ada anak-anak yang terlambat ke sekolah atau sepatunya tidak biasanya pakai hitam, dia waktu itu pakai putih. Nah, sebenarnya kita harus bertanya, kenapa memakai sepatu warna putih, sedangkan hari ini adalah warna hitam. Nah, kita dengar apa kira-kira alasan dia seperti itu. Nah, misalnya, biasa kan anak-anak, ya Bu, saya kemarin sepatu saya karena hujan basah, jadi saya cuci, saya jemur belum kering, makanya saya pakai sepatu putih. Sebagai guru penghukum, pasrah mereka guru-guru kita itu ada hukuman ya, hari atau tidak memberikan masuk kelas kan, itu bukan solusi yang baik. Nah, sebenarnya kita guru kita harus mengambil apa yang terbaik di situ. Gitu. Atau juga ada namanya rasa bersalah. Kita berusaha supaya anak itu dia yang bersalah, bukan kita. Padahal ada yang posisi kontrol yang lebih baik lagi. Nah, misalnya anak-anak dia tidak membuat PR, maka kita pasti bilang, oh nah kamu nih tiap hari tidak buat PR. Nah, kalau ibu dipanggil kepala sekolah bagaimana? Maka jadi anak itu pasti berpikir, oh iya ya kalau saya tidak buat PR, terus ibu dipanggil kepala sekolah pasti efeknya tidak baik. Nah, makanya saya harus berbuat seperti apa yang baik lagi. Nah, di situ dia sudah merasa apa hatinya itu seperti tersisi, atau dia biasanya teman-temannya kucilkan ya, karena anak-anak kita sekarang ini kalau merasa ada yang salah pastilah mereka hore-hore. Nah kan,
Itu. Nah, kita lihat lagi di situ berubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas, misalnya realitas respon tentang dunia saya cuma sekedar mengingatkan realitas itu kita sama ya. Terus kalau dia teori kontrol tentang dunia itu realitasnya berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Nah, di sini kita lihat disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Bagaimana kita belajar disiplin diri kita sendiri. Setelah kita sudah bisa mendisiplinkan diri kita sendiri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, insya Allah teman-teman juga yang lain bisa mengikuti. Kalau kita dalam sekolah itu sudah sepakat di jam 6.40 itu sudah ada di sekolah, pasti semuanya itu perlahan-lahan akan mengikuti. Nah, jam 6.40 apalagi kepala sekolah kita memang masih jam 6 itu sudah ada di sekolah, ya. Terus yang tadi itu nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Tadi kalau kita memiliki profil pelajar Pancasila, terus di Ibo Primarias itu mempunyai juga seperti itu, tapi dia tambahkan misalnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, bekerjasama, percaya diri dan komitmen. Terus kalau ada yang di 9 karakter itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, terus ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, terus gotong royong, percaya diri ya. Nah, kebutuhan dasar manusia kita itu ada 5, ya. Ada namanya bertahan hidup. Nah, bagaimana kita bertahan hidup kira-kira? Ada yang bisa? Bertahan hidup. Apa yang kita lakukan kalau kita untuk mempertahankan hidup kita? Oke, lanjut. Iya, bekerja. Terus? Tidur. Iya. Nah, kalau bertahan hidup itu biasanya kita mempertahankan apa yang ada yang menjadi prinsip kita. Nah, biasanya anak-anak juga biasanya ada yang misalnya dia nggak bertahan hidup, dia lapar. Nah, terus ada temennya yang mempunyai makanan. Nah, untuk mempertahankan hidup dia tadi itu lapar, dia akan mengambil punya temennya, gitu ya. Terus ada kasih sayang, ya. Kasih sayang, bagaimana kita mempunyai rasa kasih sayang. Nah, bagaimana kita mempunyai rasa kasih sayang? Apa kira-kira? Perhatian. Iya, perhatian. Iya, baru kita juga mempunyai supaya kita memperhatikan anak murid kita memberikan kasih sayang. Misalnya contoh, ada pernah saya punya murid, mungkin lingkungannya itu kayak broken home ya. Jadi dia sebenarnya bisa. Saya waktu itu mengajar kelas 1, dia bisa sebenarnya, cuma karena mungkin faktor lingkungan dan ketakutan sama orang tuanya, ayahnya tuh. Nah, jadi sampai di sekolah dia itu seperti dia yang menguasai. Nah, karena begitu saya tanya, ternyata dia memang kurang perhatian, kurang kasih sayang. Terus saya dudukkanlah dia di depan meja saya. Nah, berjalannya waktu sampai makanan yang dia mau makan, dia tawari ke saya. Bu guru, mau dah? Dia bilang, ini lumayan Bu, katanya. Nah, saya bilang,
tak usah makan mana. Tadi ini Bu, 2 sebenarnya, tapi dia bilang ayah aku makan 1, jadi tinggal 1. Saya ingat ibu dia juga jadi selalu makan ibu, kita makan lah dua-dua itu. Jadi saya kalau istirahat dulu kan tidak istirahat, jadi saya sudah temannya dia makan, gitu ya. Berarti memang dia itu karena kita curahkan kasih sayang tadi, perhatian kita kepada anak ini, akhirnya dia merasa, oh iya ya, guru itu memperhatikan saya. Padahal pertamanya itu, waduh, gitu ya. Selanjutnya ada namanya kebebasan. Nah, bagaimana kita bebas? Mengartikan kata bebas itu. Bebas apa? Apa itu? Ya, bisa. Apa lagi? Ya, benar sekali. Kita bebas, tapi artinya kita bebas kalau dalam menerapkan kepada anak, bebas tapi namanya ada batas. Walaupun tidak terlalu menekan, tidak menekan ya. Tapi bebas itu sewajarnya. Jangan juga kita memberikan anak-anak kebebasan yang seluas-luasnya, tapi sudah tidak dikontrol. Gitu ya. Terus ada namanya kesenangan. Sama lagi kesenangan. Kita belajar dengan happy, tidak? Terus ada lagi kita misalnya memberikan anak-anak kenyamanan, aman selama berada di sekolah, selama berada di kelas, dia merasa aman dirinya. Nah, berarti dia belajar nanti menyenangkan karena merasa aman, ya kan? Itu. Jadi di kelas itu kita melakukan kesepakatan, setelah ada kesepakatan baru kita keyakinan. Selanjutnya ada penguasaan. Nah, bagaimana kita literasi dari penguasaan itu kira-kira Bapak Ibu? Ada yang bisa? Penguasaan. Ada. Nah, kita berkuasa ya. Kita berkuasa di situ. Gimana? Iya. Benar. Terus kita motivasi perilaku manusia. Nah, itu tadi kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu terus kita tidak ada namanya reward ya. Waktu lalu saya biasanya karena saya pakai tutor sebaya, biasanya anak-anak itu tidak paham apa yang kita katakan, walaupun kita sudah pakai bahasa Indonesia yang baku, tapi masih biasanya anak-anak kadang biasanya sering namanya bahasa ibu dia kan. Nah, jadi pernah kalau misalnya dia bisa apa namanya berhitungnya benar, perkaliannya benar, kadang kita sebagai guru memberikan apa namanya selain tepuk tangan, oh dia bisa, biasanya maju kan, kita kasih penghargaan apresiasi dia bisa itu dengan tepuk tangan. Habisnya lalu saya memberikan permen. Nah, ternyata teman-temannya yang tidak bisa maju menyelesaikan itu jadi rasa tidak nyaman. No, dia dapat permen, saya tidak. Saya nanti kalau sudah istirahat baru saya sudah bagi-bagi. Ternyata itu tidak bisa lagi kita lakukan karena apa? Kadang ada rasa teman yang lain itu rasa iri ya, kesel. Kok saya tidak dapat? Jadi dia merasa minder nanti. Oh, saya tidak bisa menyelesaikan matematika itu, makanya saya tidak dapat. Itu hukuman. Terus kita tentang konsep disiplin dengan identitas sosial. Ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi. Ada yang bisa? Apa itu konsekuensi? Biasanya bagaimana? Kesepakatan. Apa? Konsekuensinya. Kalau kita melakukan tanggung jawab. Iya benar. Terus apa lagi Pak? Bapak Ibu? Panjang. Ayo. Tindakan yang diperoleh apabila kita melakukan pelanggaran tapi sudah disepakati. Ya benar. Tepuk tangan untuk Ibu Rina. Ya kadang kita sudah sepakat, misalnya
anak kalau mau ke toilet izin dulu atau memakai ada kartu ke toilet itu ya. Nah, tapi kadang anak-anak karena mungkin cepet-cepet apalagi kelas rendah kadang tidak lagi bilang, nah langsung. Tapi ketika kita punya konsekuensi, walaupun tidak dihukum, lama-lama anaknya itu paham. Oh iya bu. Jadi kalau misalnya itu bayi pasien itu saya taruh di depan kartunya kan. Nah jadi ada yang wanita, ada yang pria. Jadi akhirnya karena dia sudah kita kesepakatan seperti itu, jadi dia, bu saya izin ya ke toilet, sudah diambil. Nah tapi tunggu temannya yang sudah selesai, kalau sudah ada kartu itu yang di atas meja baru dia ambil lagi. Terus ada restitusi. Ada yang tahu restitusi itu apa? Apa? Ada? Ada yang tahu enggak? Restitusi itu ada namanya restitusi itu kalau misalnya kita guru pasti. Ya saya juga tidak tahu awalnya, nanti belajar di modul 4 ini baru tahu apa itu restitusi. Begitu saya pertama dengar kata restitusi itu adalah di PMN ya. Nah, di situ ada unit restitusi. Nah, ternyata kalau kita mempunyai masalah atau kendala di kelas, kita melihat restitusi. Nah, di situ ada namanya validasi, ya, ada 3 itu macamnya. Nanti saya jelaskan lagi di depan, ada slide-nya. Jadi di situ kalau kita memahami tentang restitusi, insya Allah kita begitu ada masalah-masalah, pasti secepatnya kita bisa selesaikan. Nah, karena kita sudah punya kita sudah punya pedoman tadi, sudah punya ilmunya. Oh, kalau masalah A kita selesaikan seperti ini, kalau masalah B kita selesaikan seperti ini. Karena ada tadi itu kontrol, kita guru harus mempunyai kontrol yang 5 tadi itu ya, posisi kontrol kita. Itu lihat ada di sini untuk pengertian restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak kita sudah katakan ya, oh ini nak seperti ini, insya Allah dia sudah bisa, dia kuat, dia mantap. Oh, kalau saya punya kesalahan, tapi saya sudah bertanggung jawab. Nah, saya tidak akan bertanggung jawab dan mau memperbaiki diri, tidak lagi berbuat kesalahan tersebut. Nah, akan dia lama-lamanya menjadi kembali kuat. Terus ada ini ya, ciri-ciri restitusi. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu. Itu bukan untuk kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Gitu. Jadi kita sebagai guru jangan ada lagi penghukum ya. Jadi kita ambil yang lebih baiknya. Ada di situ motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kita tidak pilih. Nah, itu ada gambarnya 5 posisi kontrol restitusi, ada penghukum, membuat rasa bersalah. Nah, teman, kalau teman ini kita misalnya menjadikan dia teman, misalnya dia mempunyai kesalahan, nah kita bilang kita ajak dia ngobrol kan. Nah, seperti teman begitu, misalnya, nah kalau bisa jangan lagi seperti ini, cobalah kamu memperbaiki, rajin belajar sehingga kamu bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah. Terus ada namanya pemantau. Sebagai guru kita tinggal memantau apa kegiatan anak-anak kita. Kalau memang itu tidak baik, kita perbaiki. Terus ada namanya manajer. Kalau saya biasanya ambil yang manajer. Sebagai guru kita lebih bagusnya di manajer.
mempunyai kesepakatan ya, kesepakatan dari kelas itu, akhirnya kita menjadikan dia menjadi keyakinan kelas, ya. Seperti kalau kita kesepakatan itu biasanya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalau kita sudah menjadikan dia di keyakinan kelas, dia akan berubah, jagalah kebersihan. Nah, jadi dari keyakinan itu mereka bahasa-bahasa yang halus itu lama-lama bisa mereka bertanggung jawab sendiri. Oh, seperti ini kalau sudah ada keyakinan kelas. Itu bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita kalau pembentukan keyakinan kelas itu kan kita sepakat dulu apa yang kira-kira yang bisa kita lakukan di kelas tersebut. Kalau kita sudah mempunyai kesepakatan terus berlanjut ke keyakinan, jadi tidak ada lagi anak-anak murid yang berisik. Kadang apalagi kalau kita mengajar di kelas rendah, jadi di sini sudah diam, di sebelah lagi ribut. Apalagi kalau dia berkelompok dengan yang sudah pandai. Nah, biasanya kita kasih dia 10 soal. Nah, belum yang satunya belum selesai, ini kelompoknya ini sudah selesai. Makanya kita kalau saya acak, ini yang kelompok yang bisa, ini kelompok yang saya campur, biasanya juga campur supaya karena kecuali ada 5 orang yang menjadi tutor sebaya itu yang memang karena pikiran itu cepat menangkap ya. Jadi kalau misalnya anak-anak murid itu kita juga kasih kelompok-kelompok kecil. Itu sudah. Waalaikumsalam. Kenapa terlambat? Ketiduran. Kenapa? Kemarin semalam begadang ya? Cuma? Oh ya, lain kali kalau memang kamu selalu terlambat kan? Nah, kenapa nak? Kalau yang terlambat berarti tidak apa? Disiplin. Nah, ibu kan kita sudah ada kesepakatan sebelum kita belajar 15 menit sudah dalam kelas. Paham ya? Nah, maka dari itu untuk kedepannya nanti tidak boleh lagi terlambat. Silakan di depan dan bilang sama teman-temanmu untuk tidak lagi terlambat. Oke, terima kasih. Nah, silakan. Mari kita belajar. Ininya nak di Kasus 1 ini anak saya Muhammad Zidan. Sering biasanya terlambat, tapi bukan terlambat karena dia sengaja. Kadang orang tuanya yang terlambat mengantar atau biasanya ada macet atau apa. Kita lihat dulu contoh kasusnya ya, supaya nanti kalau kita mendapatkan kasus seperti ini kita bisa menyelesaikannya. Oh, mana anak? Ya, sini anak. Kenapa? Oh, jadi ada satu kantong. Nah, itu tidak bisa di dalam kelas karena kalian sama-sama sebagai murid yang baik tidak boleh saling hina atau menjadikan orang tuamu kan di rumah, ya kan? Nah, kita tahu apa ya, tidak bisa kita
saling menghina atau apa ya, saling kata. Kalian harus saling kolaborasi dalam belajar, ya. Silakan minta maaf. Oh, oke. Nah, ya silakan duduk. Waalaikumsalam. Kenapa terlambat? Ketiduran. Kenapa? Semalam begadang ya? Cuma? Oh ya, lain kali kalau memang kamu selalu terlambat kan? Nah, kenapa nak kalau yang terlambat berarti tidak apa? Disiplin. Nah, ibu kan kita sudah ada kesepakatan sebelum kita belajar 15 menit sudah dalam kelas. Paham ya? Nah, maka dari itu untuk kedepannya nanti tidak boleh lagi terlambat. Silakan di depan dan bilang sama teman-teman untuk tidak lagi terlambat. Oke, terima kasih. Nah, silakan. Mari kita belajar. Ininya nak di lapor. Oh, mana Adnan? Ya, sini Adnan. Kenapa? Oh, jadi kalian satu kantong. Nah, itu tidak bisa ya dalam kelas karena kalian sama-sama apa sebagai murid yang baik tidak boleh saling hina atau menjadikan orang tuanya orang tua kan di rumah, ya kan? Nah, kita tahu apa ya, tidak bisa kita saling menghina atau apa ya, saling kata. Kalian harus saling kolaborasi dalam belajar, ya. Silakan minta maaf. Oh, oke. Nah, ya silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati SSI, rekan sejawat Ibu Hasna SPD dari SD Negeri 144 Palembang. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hasna yang mulai menerapkan visi membina karakter dan disiplin positif berdasarkan profil belajar Pancasila di sekolah kami. Kami harapkan melalui visi ini Ibu Hasna memulai membiasakan pada anak-anak untuk melakukan budaya positif dan disiplin positif. Misalnya budaya positif, memberi salam saat bertemu guru, minta izin saat masuk kelas, dan rukun bersama teman-teman di kelas, serta disiplin positif, misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Harapan kami semoga apa yang digulirkan oleh Bu Hasna bisa membawa manfaat dan menambah energi positif di sekolah kami. Sukses buat Bu Hasna melalui program Guru Penggerak Angkatan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menggunakan posisi kontrol penghukum, akhirnya dia tambah terlambat mengikuti pembelajaran, ya. Walaupun dia baru misalnya 5 atau 10 menit, itu kita kan sudah
pembelajaran. Itu terus ada lagi kasus kedua.